Selamat datang di lorong waktu Baghdad, sebuah kota di mana kecerdasan seringkali lebih tajam daripada pedang. Di tengah hiruk-pikuk pasar yang bising dan intrik istana yang rumit, ada satu nama yang selalu muncul dalam setiap legenda, Abu Nawas. Namun hari ini kita tidak hanya akan menceritakan leluconnya yang jenaka, kita akan membedah sebuah pola yang jarang disadari oleh orang awam. Pernahkah Anda bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi di balik senyum tipisnya itu? Mengapa di saat semua orang kehilangan akal sehat, dia tetap berdiri tegak tanpa beban? Mari kita mulai dengan sebuah pertanyaan mendasar yang mungkin mengusik pikiran Anda selama ini. Kenapa Abu Nawas selalu terlihat santai? Di saat ancaman hukuman gantung berada tepat di depan mata, atau saat kemarahan Baginda Raja memuncak, ia tetap tenang. Ketidakterusikan ini bukanlah sebuah kebetulan semata, melainkan sebuah strategi yang sangat terukur. Seolah-olah dia memiliki naskah dari kejadian yang belum terjadi. Ketenangan ini menjadi fondasi dari sebuah konspirasi besar tentang bagaimana satu individu bisa mendikte realitas di sekitarnya. Abu Nawas bukanlah pria biasa dengan keberuntungan yang tak ada habisnya. Dia adalah seorang ahli taktik emosional yang mengerti betul anatomi ketakutan manusia. Mari kita perhatikan detail penampilannya. Sorban putih yang lusuh namun bersih, serta jubah krem sederhana yang ia kenakan. Dia tidak ingin terlihat mengancam, karena dia tahu bahwa ancaman yang tak terlihat adalah yang paling berbahaya. Visualisasikan sosok ini di benak Anda, seorang pria yang tampak tidak memiliki apa-apa, namun sebenarnya memegang kendali atas segala sesuatu yang terjadi di ruangan itu. Suatu hari, sebuah krisis besar melanda istana dan menyebar ke seluruh penjuru kota seperti api yang membakar jerami kering. Sebuah fitnah kejam telah dilemparkan, dan kepercayaan sang raja mulai goyah terhadap rakyatnya sendiri. Situasi menjadi sangat kacau, di mana setiap orang saling menunjuk dan berteriak untuk menyelamatkan diri mereka sendiri. Para menteri berkeringat dingin, dan para pengawal istana mencengkram tombak mereka dengan tangan yang gemetar. Di dalam aula besar, ketegangan bisa dirasakan di udara, siap meledak kapan saja. Di luar tembok istana, kepanikan massa mulai pecah dan menciptakan gelombang ketakutan yang menjalar ke setiap sudut jalan. Orang-orang berlarian tanpa arah, mengamankan harta benda mereka, dan berbisik tentang akhir dari kedamaian kota Baghdad. Suara teriakan dan denting senjata terdengar dari kejauhan, menambah suasana mencekam yang menyelimuti atmosfer. Dalam kondisi seperti ini, naluri manusia biasanya akan menuntun mereka pada dua pilihan, lari atau melawan secara membabi buta. Namun ada satu titik diam di tengah badai yang mengamuk ini. Dan di sanalah dia, Abu Nawas, berjalan perlahan di antara kerumunan yang panik, seolah-olah dia sedang berjalan di taman bunga yang damai. Dia tidak mempercepat langkahnya, tidak pula menoleh ke kanan atau ke kiri dengan cemas. Setiap langkahnya stabil, napasnya teratur, dan matanya tetap jernih, tanpa bayang-bayang ketakutan sedikit pun. Orang-orang yang melihatnya merasa heran. Bahkan, beberapa menganggapnya sudah gila, karena tidak menyadari bahaya yang mengintai. Namun, yang tidak mereka pahami adalah bahwa Abu Nawas sedang menanamkan benih kendali melalui sikap diamnya. Ketika dia sampai di hadapan sang raja, suasana di aula utama seketika berubah menjadi hening yang menekan. Raja yang sedang diliputi amarah dan kebingungan memandang Abu Nawas dengan tatapan tajam yang menuntut jawaban. Raja bertanya, mengapa dia bisa begitu tenang di saat seluruh kerajaan sedang berada di ambang kehancuran? Abu Nawas hanya menunduk hormat, namun posisi tubuhnya tetap tegak, menunjukkan bahwa dia tidak terintimidasi oleh kekuasaan mutlak yang ada di depannya. Disinilah interaksi psikologis yang sebenarnya dimulai antara sang penguasa dan sang pemikir. Ketegangan mencapai puncaknya ketika Abu Nawas mulai berbicara dengan suara yang rendah namun berwibawa. Setiap kata yang keluar dari mulutnya dipilih dengan sangat hati-hati, dirancang untuk meredam api amarah raja tanpa memadamkan otoritasnya. Dia tidak membela diri dengan teriakan, melainkan dengan logika yang disusun secara berlapis-lapis.
Para menteri yang tadi berteriak kini terdiam, terhipnotis oleh cara Abu Nawas membalikkan keadaan hanya dengan beberapa kalimat pendek. Keadaan yang tadinya eksplosif kini mulai mereda, ditarik masuk ke dalam orbit ketenangan yang diciptakan oleh Abu Nawas. Mari kita masuk ke dalam tahap analisis. Dia tidak ikut emosi. Inilah kunci utamanya. Dalam psikologi, emosi adalah hal yang menular, dan Abu Nawas menolak untuk terinfeksi oleh virus kepanikan di sekitarnya. Dengan tetap tidak emosional, dia menjadi satu-satunya orang yang memiliki akses penuh terhadap kemampuan kognitifnya secara jernih. Dia mampu melihat lubang-lubang dalam argumentasi lawan dan celah dalam situasi yang kacau. Bagi orang luar, ini tampak seperti sihir atau keberuntungan. Padahal ini adalah disiplin mental tingkat tinggi yang sengaja ia latih. Disinilah letak konspirasi yang sebenarnya. Dia adalah orang yang mengontrol emosi, dan dengan mengontrol emosi, dia secara otomatis mengontrol situasi. Abu Nawas mengerti bahwa siapapun yang paling tenang dalam sebuah ruangan adalah orang yang paling berkuasa di sana. Dia memainkan peran sebagai cermin. Ketika orang lain melihat ketenangannya, mereka mulai meragukan kegelisahan mereka sendiri. Dia mendikte tempo percakapan, dia menentukan arah perdebatan, dan dia menarik semua orang ke dalam permainan yang sudah dia menangkan sebelum permainan itu dimulai. Titik balik pun terjadi secara dramatis. Raja, yang tadinya siap menjatuhkan hukuman berat, tiba-tiba terduduk kembali di singgasananya dan menghela napas panjang. Aura permusuhan di aula tersebut seakan tersedot habis, digantikan oleh rasa hormat yang mendalam terhadap kebijaksanaan sang sufi pengembara ini. Abu Nawas telah berhasil mengubah narasi dari sebuah tragedi berdarah menjadi sebuah pelajaran hidup yang tak ternilai. Dia menunjukkan bahwa kontrol yang paling absolut tidak membutuhkan kekerasan fisik, melainkan penguasaan penuh atas diri sendiri. Strategi Abu Nawas akhirnya terungkap secara perlahan. Dia membiarkan kekacauan mencapai puncaknya terlebih dahulu agar kehadirannya sebagai penenang memiliki dampak yang paling maksimal. Dia membiarkan orang lain kelelahan dengan emosi mereka sendiri, sehingga saat dia menawarkan solusi, mereka menerimanya tanpa perlawanan. Ini adalah bentuk manipulasi positif yang digunakan untuk kebaikan bersama. Dia bukanlah penipu, melainkan seorang konduktor yang menyelaraskan nada-nada sumbang menjadi sebuah harmoni yang menyelamatkan seluruh kota dari kehancuran. Setelah badai mereda, Baghdad kembali ke ritme normalnya, namun dengan sebuah kesadaran baru yang membekas di hati penduduknya. Mereka melihat Abu Nawas kembali ke rutinitas biasanya, duduk di pasar atau bercengkrama dengan orang-orang miskin seolah tidak terjadi apa-apa. Namun kini mereka tahu bahwa di balik penampilan yang bersahaja itu, tersimpan kekuatan mental yang mampu mengguncang sekaligus menenangkan istana. Kekacauan itu telah berlalu, tetapi pelajaran tentang bagaimana mengendalikan realitas melalui ketenangan tetap tinggal sebagai warisan yang abadi. Sebagai penutup, mari kita renungkan pesan moral dari perjalanan ini. Orang yang tenang selalu satu langkah di depan. Ketenangan bukanlah absennya masalah, melainkan kemampuan untuk tetap stabil di tengah badai. Saat Anda mampu menguasai gejolak di dalam dada Anda sendiri, dunia di luar sana tidak akan lagi memiliki kekuatan untuk mengendalikan Anda. Abu Nawas mengajarkan kita bahwa senjata terkuat manusia bukanlah amarah yang meledak-ledak, melainkan pikiran yang jernih dan hati yang teguh dalam segala kondisi. Ingatlah, dalam setiap situasi kacau yang Anda hadapi di kehidupan nyata, Anda selalu memiliki pilihan untuk menjadi seperti Abu Nawas. Jadilah pusat ketenangan bagi lingkungan Anda, dan perhatikan bagaimana situasi akan mulai bertekuk lutut mengikuti ritme yang Anda ciptakan. Kendali sejati tidak pernah datang dari luar, melainkan dari kedalaman jiwa yang sudah berdamai dengan dirinya sendiri. Sampai jumpa di kisah berikutnya, di mana kita akan terus menggali rahasia-rahasia tersembunyi dari para tokoh besar sejarah yang menginspirasi dunia.